Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Kasus Subang diumumkan besok, Kapolda Jabar bilang begini. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana pada tanggal 29 Desember tahun 2021 lalu menargetkan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan selesai awal tahun 2022 ini. Untuk kejadian di Subang mohon doanya, target saya awal tahun penyidik sedang mengumpulkan fakta-faktanya. Mohon kesabarannya, saya berkomitmen terhadap kasus ini, kata Irjen Pol Suntana saat itu. Hal itu dikatakan Kapolda kepada wartawan di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Pada kesempatan itu, Kapolda juga menegaskan telah membuat sketsa terduga pembunuh ibu dan anak di Subang. Pernyataan Kapolda selesai di awal tahun 2022 ini banyak yang menyimpulkan bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel itu akan diumumkan di akhir Januari tahun 2022 ini. Jika hari ini Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022, maka bulan Januari hanya tinggal menyisakan 1 hari lagi. Itu berarti pengumuman tersangka pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang akan dilakukan besok Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Sejak kasus pembunuh ibu dan anak di Subang pertama kali muncul pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, tim penyidik sudah memeriksa total 69 saksi. Dari total 69 saksi yang dipanggil, ada 4 orang saksi yang paling sering diperiksa terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, Yoris dan Danu. Mereka berempat disebut-sebut merupakan saksi kunci yang patut diduga sebagai orang yang mengetahui terjadinya peristiwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ada yang menarik soal hubungan Yoris dan Danu dalam menjalani hari-hari pemeriksaan di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Semula Yoris dan Danu bahu-membahu saling mendukung dan saling menguatkan statemen masing-masing. Yoris dan Danu semula memang berada dalam kubu yang sama di bawah kuasa hukum Ahmad Taufan dalam menghadapi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Keduanya kerap menyerang Yosef yang berada di kubu lawan di bawah kuasa hukum Rohman Hidayat. Namun, kemesraan Yoris dengan Danu berakhir sejak tanggal 27 Desember tahun 2021 lalu. Yoris membelot pindah kuasa hukum menjadi satu kubu dengan Yosef dan Mimin yang sebelumnya menjadi lawan dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Dalam hubungan darah, Yosef dan Yoris memang merupakan ayah dan anak kandung. Yosef juga adalah suami dari korban pembunuh ibu dan anak di Subang Tuti Suhartini dan ayah dari Amel, adik Yoris. Sedangkan Danu, hanyalah pegawai di yayasan milik keluarga Yosef. Kalaupun ada hubungan kekerabatan, itu karena Danu merupakan anak angkat dari kakaknya Yosef. Dalam wawancara dengan tim Des Jabar Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022, alasan Yoris meninggalkan Danu menurut Rohman Hidayat kuasa hukumnya, karena Yoris merasa Danu selalu mengarang saat memberikan keterangan di BAP kasus Subang. Waktu itu, Yoris dan istrinya, pernah bareng dalam satu ruangan diperiksa BAP bersama-sama. Yoris dan istrinya kaget karena banyak keterangan Danu yang mengarang dan mengada-ada, tutur Rohman Hidayat. Berdasarkan penuturan Yoris pula, kata Rohman Hidayat, Danulah yang memunculkan nama Yosef dan istri mudanya Mimin saat memberikan keterangan di BAP. Akibatnya, Yosef dan Mimin sempat menjadi bulan-bulanan dituduh publik sebagai dalang di balik kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Selain itu, Rohman Hidayat mengungkapkan, alasan utama mengapa Yoris memilih berpisah dengan Danu dan bergabung dengan ayahnya Yosef dan Mimin untuk menjadi kliennya, karena mendengar langsung Danu memberikan keterangan yang berubah-ubah saat di BAP terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Danu sempat membuat tim penyidik kesal karena tidak mau menandatangani keterangan yang telah di BAP terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Alasan Danu karena apa yang dikemukakannya kepada tim penyidik saat itu adalah karangan, ungkap Rohman Hidayat. Mungkinkah siapa otak, pelaku dan siapa orang yang mengetahui atau terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan diumumkan besok Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Kita tunggu saja komitmen Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UP Info.